pertama-tama menyebut nama saya sesuai dengan nama baptis Enos Noya. Saya lahir tanggal 4 Mei tahun 1943. Jadi total umur sampai hari ini 72 tahun. Saya belum bisa bercerita terlalu banyak karena waktu itu sesuai dengan tanggal terjadinya peristiwa tsunami itu, saya masih duduk di kelas 2 SD, umur 7 tahun. Dulu istilahnya SR, Sekolah Rakyat. Kelas 2 SR. Nah, waktu itu tepat tanggal 8 Oktober 1950. Kenal jatuh pada hari Minggu. Pagi, suara Tuhan memanggil umatnya untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Kami semua ikut beribadah. Sesudah ibadah, kami juga dipersiapkan sebagai anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Sementara ibu saya siapkan makan siang untuk selesai sekolah minggu, berkumpul secara keluarga, kita makan secara bersama-sama. Namun sekitar kira-kira pukul 12 siang, terdengar bunyi gemuruh. Waktu itu bagaikan pesawat sebanyak 2000 buah yang lintas di atas udara, masuk ke wilayah jemaat di sini, negeri di sini. Tanpa disadari bahwa yang bunyi gemuruh itu adalah suara ombak. Ombak itu datang, kalau Bapak sama Ibu bisa bayangkan tingginya pohon. Di depan dulu rumah sakit Otokwik itu lebih tinggi dari itu ombaknya datang, bergulung-gulung. 3 gelombang, berturut-turut, satu lepas, satu muncul, satu lepas, satu muncul, 3 gelombang. Dia menghantam dari jembatan Galala itu, dia pukul masuk ke sini. Dan waktu itu batas negeri ini belum sampai di sini. Masih di bawah daerah permulaan masuk kuburan ini, sampai di situ. Di sini masih hutan belantara, pohon-pohon banyak di sini. Jadi tidak ada penghuni di sekitar sini. Semuanya di bawah. Terjadilah gempa susulan sebanyak beberapa kali. Nah, kami semua pada ketakutan. Ini apa yang akan terjadi? Kebetulan pada saat itu ada gejolak politik antara Republik Indonesia dengan yang dinamakan RMS. Sehingga kami menyangka bahwa ini adalah serangan daripada TNI bagi masyarakat Maluku di sini yang berdiri di bawah naungan Panji RMS. Namun tidak diduga, yang datang itu bukan pesawat. Yang datang itu air, bergulung-gulung. 3 gelombang berturut-turut. Pukul hancur semua bangunan. Yang masih tersisa hanya 4 bangunan yang masih utuh berdiri. Yaitu bangunan yang pertama, rumah milik keluarga Bapak Elisa Noya. Rumah yang kedua, rumah milik keluarga Cornelis Pesulima. Dan rumah yang ketiga, rumah milik keluarga Willem Tamela. Dan yang satu di Galala, rumah Bapak Raja Galala, Esau Yoris. Keempat rumah itu saja yang berdiri utuh, sekalipun dindingnya jebol, tapi masih berdiri. Maka dari jauh, karena semua rumah sudah rata dengan tanah, hanyut di bawah arus, tinggal 4 bangunan itu yang berdiri.
bagaikan puing-puing yang berserakan. Sehingga kami pada saat itu ketakutan sungguh. Apalagi dalam status sebagai anak yang baru umur sekian, kira-kira 8 tahun begitu, kami pada ketakutan. Kami dijemput oleh ayah saya, ibu saya, kami lari naik tanjakan ini, naik ke gunung di atas. Di gunung di situ, baru kita memandang ke arah pantai. Bangunan-bangunan itu cuma tinggal kapnya saja, sehingga bangunan yang lain tenggelam. Jadi kayak korek api di atas air begitu, hanyut. Bayangkan kalau kapal motor Albatross milik kepunyaan Jepang yang di pinggir pantai diangkat oleh ombak itu turun naik sampai di atas jalan raya. Ada 2 kapal yang naik di atas jalan raya. Persis kena dengan ada satu bangunan yang milik keluarga Willem Kailola yang waktu itu cuma kurang dindingnya saja yang tidak pakai kaca. Semua serba kaca. Hancur, dilindas oleh kapal motor itu. Kayak orang angkat barang peti kecil saja, letakkan begitu. Ambruk semua. Lalu kami lari ke tanjakan yang tinggi gunung, baru kami memandang di situ. Menangis. Sedih. Karena sudah tidak ada punya harapan apa-apa lagi. Alat-alat pencarian sebagai nelayan, orang tua saya nelayan, terbawa arus, terbawa air semua. Jadi kehidupan kami waktu itu katakan saja mulai dari nol. Pengalaman ini merupakan satu catatan pahit bagi jemaat ini, sehingga setiap kali tanggal 8 Oktober jemaat ini membuat peringatan untuk mengenang terjadinya peristiwa itu.